Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 8 Teknologi Hasil Ternak Paralel 03 telah mengunjungi salah satu UMKM dan mewawancarai salah satu narasumber pemilik UMKM tersebut yang berada di sekitaran UNAN, Universitas Andalas, yakni bakso dan mie ayam Mas Agos yang berada di Jalan Cupak Tangah. Selamat menyaksikan. Kak, kenalkan saya Wahyu Rabial Garis, perwakilan dari kelompok 8. Saya mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Ini saya ingin mewawancari kakak terkait mata kuliah kami, yakni teknologi hasil ternak, yaitu olahan daging berupa bakso. Sebelumnya, nama kak siapa kak? Sebelumnya nama saya Putri Maya Sari, saya pengamat dari Bakso Mas Agus, Surabaya. Masih kak. Mungkin langsung saja kita bertanya ya kak. Pertama itu terkait olahan daging. Ini daging apa yang digunakan sebagai bahan baku utamanya kak? Bahan baku utamanya biasanya kami menggunakan ayam. Ya, daging ayam. Kita lanjut ya. Tadi kan daging ayam ya kak. Nah, daging ayam ini dibawa dari mana ya? Kalau daging ayam biasanya kami pesannya di pasar dulu, di sana ada grosir ayam. Jadi kami minta dari sana ayamnya. Sudah kak. Nah, kita lihat tentunya itu kapasitas produksi per minggu itu berapa ya kak? Kilo atau porsi? Kilo kak. Kalau sehari itu kalau bakso aja atau mie ayam juga. Bakso. Kalau bakso aja itu biasanya satu minggu bikin paling 3 kali. Kalau satu hari bikin itu bisa sekitar 20 kilo, jadi kalau seminggu kurang lebih 50 sampai 60 kilo. 60 kilo kak ya. Mungkin bisa nggak kakak jelaskan alur singkat proses produksi dari bahan baku sampai produksi dari alur pembuatannya? Kalau kami kan itu kami pesan bahan mentahnya berupa daging dan bumbu sebagainya itu dari pasar. Itu disebut dagingnya. Itu kami pesan dari pasar kan. Nanti kami tinggal terima bersih sih sebenarnya karena bikinannya itu nanti dari proses semua bumbunya. Jadi kami nanti di rumah tinggal bikin bakso aja. Biar terima bersih. Jadi sudah jadi bakso nanti cuma lagi kalau lagi. Ya udah jadi bahan mentah bakso nanti di rumah tinggal bikin. Ya, ini ya kak ya. Maka usaha kakak ini memiliki SOP-nya kak? Tertulis gitu? Maksudnya? Ada SOP-nya nggak terkait untuk memproduksi aturan-aturannya? Maksudnya Standarnya kayak ayamnya harus benar. Iya. Jadi nggak ada sih bang. Paling cuma kayak ayam berat ayam yang digunakan. Ayam yang digunakan itu harus di atas 2,5 kilo di atas rumah. Jadi kalau masih terlalu muda atau terlalu kecil dari kecil bahkan terlalu muda. Jadi biasanya kalau bisa harus di atas 2 kilo. Yang lainnya nggak ada sih bang. juga sama kita. Oke, terkait dari itu semua dari kayak proses pembuatannya sampai tadi SOP-nya kak ya. Ada nggak bahan tambahan yang digunakan untuk pembuatan bakso? Bahan tambahan paling banyak itu tepung. Paling banyak tepung, terus nanti ada tambahan penganyal, yang lainnya paling bumbu kayak penyedap rasa. Ya, yang paling banyak tepung. Nah, sudah akhir dari pertanyaan tadi saya jawab karena dari saat ini kak. Terima kasih untuk materi yang diberikan. Mungkin ada nggak saran dari kakak kalau kita mau mulai usaha di mana kak? Kalau mau mulai usaha jangan takut rugi ya, karena kalau kita mulai usaha itu satu hari dua hari itu belum tentu ada yang beli. Pasti itu apalagi kalau makanan pasti akan berjuang. Jadi kalau mau mulai usaha yakin dulu jangan takut. Oke, sekian kata-kata dari owner apa ini? Salam benar owner. Sekian kak, terima kasih kak. Nah, langkah pertama dalam pengolahan bakso ialah merebus air dengan volume yang menyesuaikan dengan kapasitas adonan bakso. Adonan bakso yang telah dicampur dengan bumbu, tepung pengenyal, dan bahan tambahan lainnya, ini dipindahkan ke dalam wadah yang menyesuaikan dengan kapasitas adonan. Nah, adonan ini telah digiling, ayam mentah ini telah digiling dengan campuran-campuran yang telah ditambahkan dari pasarnya langsung. Jadi, pemilik UMKM tersebut hanya tinggal mencetak atau membulat adonan tersebut di rumahnya. Nah, kemudian pembentukan bakso, adonan dibentuk menjadi bulatan menggunakan tangan dan sendok. Kemudian langsung dimasukkan ke dalam air panas. Bakso direbus pada suhu panas hingga mulai mengeras dan mempertahankan bentuknya. Bakso terus direbus sampai mengapung ke permukaan yang menandakan bakso telah matang secara merata. Kemudian bakso diperiksa untuk memisahkan produk yang cacat, pecah, atau ukurannya tidak sesuai standar. Bakso yang telah matang diangkat dan ditiriskan untuk mengurangi sisa air rebusan yang menempel. Bakso didinginkan pada suhu ruang atau menggunakan kipas agar tidak terlalu panas sebelum disimpan atau digunakan. Bakso disimpan dalam wadah bersih atau lemari pendingin untuk menjaga mutu dan memperpanjang umur simpan. Dan terakhir, bakso dapat langsung digunakan sebagai pelengkap mie ayam atau dikemas untuk dijual kepada konsumen. Sekian dari kami.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.